Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hari Rizky di N-Coffee Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Lama tidak bikin konten lagi. Kali ini saya akan bikin konten tentang mesin-mesin non-Itali. Ya, tapi sebelumnya saya berterima kasih banget karena kenapa? Sudah mulai banyak subscriber yang mulai subscribe YouTube kami. Jadi sudah lumayan, jadi pencapaiannya sangat cepat ya, karena kita baru mulai fokus di bulan-bulan kemarin itu sudah mencapai 200. Nah, itu dalam hitungan yang sangat cepat dengan viewernya juga sangat bagus karena baru seminggu sudah 1000 lebih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan yang belum subscribe segera subscribe lagi. Yang sudah subscribe jangan lupa like, komen, dan share pastinya ya. Karena kenapa? Biar kami makin semangat dengan tim lebih edukatif, lebih informatif. Oke, baik teman-teman. Jadi kali ini ya kita akan bikin konten tentang mesin non-Itali. Banyak banget yang bertanya, "Mas, gimana nih kalau baru mulai cafe atau buat di rumah ya pakai mesin-mesin non-Itali, kira-kira recommended apa enggak?" Nanti akan kita kupas tuntas ya teman-teman ya. Tonton video ini sampai dengan selesai. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah lihat ya sedikit highlight tentang mesin-mesin ininya. Jadi pilihannya ada banyak banget. Cobanya sudah pasti kalau seandainya teman-teman ngikutin video-video kami ini sebelumnya, jangan lupa yang pertama lihat pompanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu nih pompa mesin dari mesin-mesin non-Itali ini. Jadi tetap ada dua ya. Jadi ada mesin vibran, pompanya yang vibran yang kecil. Lalu nanti ada yang berpompa rotari yang sudah pasti nanti akan berfungsi biasanya untuk suplai airnya. Ya, kalau seandainya pasti nanti teman-teman nanya, mau yang dari galon nih Mas Ari, kira-kira yang mana? Pakai rotari pastinya. Nah, yang vibran bisa pakai pompa? Bisa, tapi kami nggak rekomendasikan. Karena kenapa? Biasanya nanti umur pompanya tidak akan bertahan lama. Yuk kita mulai dari yang vibran. Oke, di sini ada dua jenis. Ada yang vibran, ini dua ini. Nah, nanti ada yang rotari. Nah, saya mulai dari yang ini dulu. Di sini ada namanya Aurora X20, dimana desainnya seperti ini. Ya, sangat unik, terutama di bentuk pengaturan untuk steamnya. Ya, jadi untuk steam one-nya nih, jadi berasa lagi main Porsche-Snelling. Nah, seperti ini bentuknya. Dan untuk steam one-nya pengaturan seperti ini juga. Bisa digeser-geser, panjang, tinggi, mirip brand Itali yang sudah ternama. Saya sebut saja Lamar Joko. Nah, dan di sini dia sudah ada di grup head-nya ini. Oke, ini untuk pengaturan suhu brewnya ya. Jadi ada timer dan suhu brewnya dari sini dan dia touchscreen. Nah, di sini dia ada untuk pengaturan brewing, ada pengaturan untuk hot water. Nah, untuk desainnya, oke, si Aurora X20 ini dia punya dua warna, yaitu dengan warna wood ya seperti kayu dengan warna putih. Lalu sebelahnya, oke, sebelahnya ini namanya ada Sahara EM23 Pro. Ya, kenapa Pro? Karena di sini dia sudah ada kontrol touchscreen untuk brewing. Nah, ini nih yang sangat bikin penasaran dan ini yang nanti akan kita tes. Cuman di sini kita lihat dulu ya. Jadi nanti ada untuk pengaturan knopnya. Nanti ada detailnya di sini akan kita pasangkan. Jadi nanti kita lihat bongkar kupas tuntas untuk yang tipe ini, Sahara EM23 Pro ya, dimana nanti teman-teman bisa melihat nih kita set, nah nanti dia bisa ngebrew, ajaib ya. Lalu sini dia ada untuk pengaturan brewingnya ya. Jadi kalau ngeliat dari sini bedanya apa nih kira-kira Mas Ari? Ya, kalau kita lihat bedanya yang sudah pasti yang nggak kelihatan, pertama adalah ukuran boilernya. Ini kurang lebih sekitar 560 mili ya, 500 sampai 600 mili, mohon maaf. Nah, kalau yang ini kurang lebih sekitar 600 sampai 700 mili. Jadi kalau dari sisi harga memang yang ini lebih mahal. Ketika video ini dibuat harganya ini 12 juta X20, yang ini yang Sahara EM23 Pro 14 juta. Tapi harga menyesuaikan dengan spesifikasinya, nggak akan rugi teman-teman. Lalu wattnya gimana? Nah, untuk wattnya nanti kita coba. Kita sudah punya alat digital, bagaimana ketika baru mulai standby ya, bahkan nanti ketika dia mati, bagaimana keadaan wattnya kita lihat.
Ada alat ukurnya? Ada. Oke, singkat vibranya seperti ini. Sekarang kita next ke rotari, teman-teman. Tadi sudah penjelasan yang vibran, sekarang kita mulai menjelaskan yang rotary pump. Ya, dimana di sini nih kalau nanti teman-teman ingin melihat pembedanya, ya yang sangat mudah. Ternyata dia dari pabrikannya sudah langsung dipasangkan namanya selang inlet. Ya, selang inletnya ini nih, teman-teman nih. Jadi memang fungsinya untuk narik air dari galon. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang rekomendasi kalau pengen yang dari galon itu rotari. Ya, bukan pertanyaan bisa apa enggak, tapi nanti ngomongin umur biar bisa dipakai lebih lama. Oke, baik, saya akan jelaskan dari satu persatu. Ya, saya mulai dari yang tipe yang sebelumnya. Ya, jadi namanya dia ada EM40 atau kita biasanya dia namanya Lige. Ya, ini ketika video ini dibuat harganya kurang lebih 23 juta. Ya, dimana kalau kita lihat dari grup headnya, ini bentuknya unik. Ya, kemarin sempat ada nanya di Tokopedia, ya chat saya, Mas, ini kira-kira kalau yang mesin Itali miripnya yang mana? Ada di brand La Marzocco, itu harganya 99 juta. Itu dia GS3, ya seperti ini nanti grup headnya. Nah, kalau ini nggak mahal, cuma 23 juta aja teman-teman. Sudah dapat yang mirip seperti brand Itali, sangat klasik, ya, tapi menjual banget. Terlihat elit profesional bahwa proper banget kafenya. Oke, lanjut. Dan di sini dia ada dua selang untuk hot water dan untuk steam one. Dengan nanti modelnya sistem knob tarik. Hot waternya ditarik, steamnya juga ditarik. Ya, warnanya ini dia yang black. Hitam, biasanya hitam itu elegan ya, lebih mahal, lebih menjual. Dan ini dia ada saingannya. Nah, saingannya ini lebih compact, tapi kecil-kecil berat. Tadi saya nanya sama tim saya, iya Mas, berat nih, lagi istirahat mau ngasok dulu. Emang berat Mas, ini berat banget kurang lebih, karena ini beratnya satunya 45 kilo teman-teman. Jadi kalau sandi ngangkat sendiri berasa tuh kayak fitness. Ya, disambung aja ke sini. Sampingnya ini namanya ada yang tipenya Tantu EM60, dimana grup headnya mirip dengan EM40. Ya, hanya desainnya dibikin lebih compact. Ada salah satu brand ya, saya nggak sebut. Nah, nanti teman-teman bisa melihat karena mirip-mirip banget di bentuknya. Kotak dan dia wood. Ya, jadi ada di brand Itali juga. Nggak terlalu familiar, cuman ada. Nah, kalau ini yang non Italinya. Ada steam one untuk steam, ada hot water. Kalau tadi knopnya digeser. Nah, ini dia knopnya dituas seperti ini. Ini untuk steam. Oke, ini untuk hot water. Nah, bedanya apa Mas Ari? Kalau bedanya yang ini sudah dikasih LCD ya, jadi nanti kontrolnya bisa juga dari sini. Untuk kontrol apa aja? Nah, nanti ada keterangannya kalau misalnya teman-teman buka kotak. Nah, dia ada settingannya ya, untuk suhu brew, ada untuk suhu steam, ada pre-infusion. Jadi ini udah pro banget. Makanya harganya ketika video ini kita buat, ini dia harganya 24 juta. Nah, spesifikasinya bedanya apa selain LCD? Nah, ada plus minusnya ya teman-teman ya. Kalau AM40 boilernya lebih besar. Boiler apanya yang besar? Boiler untuk steam dan hot water. Kurang lebih ini 3 liter. Kalau yang Tantu ini kurang lebih 2 liter. Bagaimana untuk boiler steamnya? Sama teman-teman, 1 liter. Baik, mungkin itu hanya untuk pembuka intro awalnya mengenai mesin non Itali ini. Tapi karena biasa kalau seandainya kita bikin video akan detail, akan kita ambil satu mesin untuk kita kupas tuntas. Mesin yang manakah? Yuk kita lihat. Ya teman-teman, kita sudah sampai di studio dengan mesin yang tadi kita pilih adalah Milesto Sahara Pro EM23. Kebalik, EM23 Pro. Ya teman-teman, jadi di sini akan kita kupas tuntas ya mesinnya. Habis itu kelengkapannya, lalu kita sandingkan dengan grindernya. Karena biasanya kok seandainya kemarin tuh di YouTube ya ataupun di Instagram banyak yang nanya sepaket, Mas spill dong harganya kalau seandainya sepaket dengan grinder sebelahnya. Oleh karena itu kita spill dengan grinder Mandoni E65, dimana kalau seandainya spacing kayak gini nih, ini cocok untuk middle cafe, dimana kalau seandainya dibawa untuk event ya, untuk yang udah pesanan sampai 200 cup dia oke. Tapi ya skill dari baristanya harus mumpuni agar bisa paham cara menggunakan mesin ini untuk diajak kerja keras dengan orderan yang sangat banyak. Baik teman-teman, di sini sudah terpampang
Ya, pertama mesinnya yang tadi udah jelasin di depan. Sudah pasti ini adalah Sahara EM23 Pro. Nanti akan kita lihat spesifikasinya. Lalu kita lihat kelengkapannya akan dapat apa aja. Yang pertama, nanti sini akan ada tuas ya yang akan nanti dipasangkan di sini untuk steam one-nya. Lalu yang sudah pasti nanti akan dibutuhkan adalah portafilter. Ya, portafilternya dia akan dapat satu, tapi dengan 2 basket dan 2 spot. Jadi ada basket double untuk isi 18-20 gram, ada basket single isinya 10-12 gram, dan sudah pastinya akan disandingkan dengan temper untuk menekan bubuk kopinya nanti. Dan sini juga ada toolsnya ya, tambahannya kayak cadangannya teman-teman. Ya, nanti bisa digunakan kalau teman-teman ingin maintenance mesin sendiri. Dan yang sudah pastinya butuh buku petunjuk. Ya, kalau nanti saya teman-teman bingung nih, Mas Ari kok misalnya Cina, buka Google Translate yang pakai lensa foto, nanti translate sendiri. Sekarang sudah serba mudah, jadi tidak ada terbatas untuk bahasa, semuanya bisa ditranslate ke Indonesia. Oke, teman-teman, berikutnya grinder yang akan kita sandingkan, yaitu di sini Mandoni 600 AD, atau kalau pengen gampang biasanya kita selipin di toko online itu E65. Ya, ini mirip dengan brand sebelah, dimana dia ini menggunakan layar, ya layar. Jadi nanti sini touchscreen. Lalu dia dozerless, dan enaknya nanti dia ada buat tempat portafilter dan bisa disetting agar portafilternya bisa terkunci seperti ini. Oke. Lalu di sini dia diameter mata pisaunya besar 64 mili dengan hoopernya itu 1 kilo lebih sedikit. Ya, 1,2 kosan aja di bukunya. Baik, bagaimana kehebatannya? Oh iya, saya lupa. Nanti kita akan cari tahu daya yang digunakan untuk kedua mesin ini atau salah satunya berapa sih kita akan menggunakan alat ini. Ya, yang tadi saya bilang ini adalah namanya wattmeter. Bisa digunakan untuk menghitung daya listrik dan voltase. Bahkan kalau teman-teman ingin tahu detailnya ada di YouTube-nya juga. Cari aja wattmeter, untuk mengukur harga penggunaan listrik juga bisa. Cuman nanti di konten ini hanya penggunaan dayanya berapa sih mesin kedua ini. Oke, kita mulai aja prepare dulu, baru kita lanjut ke spesifikasi lengkapnya dan performa mesin ini. Ya, teman-teman, oke, tadi kita sudah melihat kelengkapannya. Sekarang saatnya kita lihat kehebatan dari mesin Sahara EM23 Pro ini. Pertama, ini yang paling penting, ya berdasarkan pengalaman saya, ada customer yang tidak tahu di mana letak tombol powernya. Yang dia tahu hanya colok, sudah tunggu panas. Itu salah ya teman-teman ya. Jadi yang paling penting teman-teman, yang pertama harus tahu tombol power. Jadi dia seperti ini terpisah. Ya, adanya di bagian belakang. Ya, seperti ini. Nih, jadi nanti dilihat bagian belakang. Oke. Lalu nanti masukin ke kabel, baru ada tombolnya, cetek, baru tunggu panas. Seperti itu teman-teman. Oke, ayo kita mulai. Ya teman-teman, ini udah saya ubah posisi. Sekarang kita coba tes dulu pakai tadi wattmeter. Ini dia masih 00 ya teman-teman ya. Masih posisinya 00. Oke, sekarang kita coba colokin dulu, tapi posisinya mati. Oke. Oke, pas mati ini, kita juga bisa cek voltase teman-teman sesuai dengan alat ini. Oke, jadi ini kWh. Nah, ini voltase. Voltase ini berarti dia membaca output ya listrik gedung ini. Sekarang dia menandakan di 222 voltase, berarti standar. Karena memang mesin itu minimal 200 ya, 200 ke atas. Biasanya kalau 200 ke bawah dia nggak cukup. Oke, lalu kita balikan ke watt. Ampere juga ada, sekarang kita ke watt, dia masih 00. Sekarang kita cek wattnya ya. Bismillah, kita nyalakan. Oke, dia nyala, dan ini kita lihat wattmeternya sekarang menunjukkan di 152. Oke, untuk mesin ini kita caranya harus pancing air dulu. Oke, fungsinya adalah biar nanti boiler isi air dan heaternya akan bekerja. Oke, heaternya akan bekerja teman-teman, dan dia akan langsung naik. Wow, jauh ya. Nanti dia akan menaikkan sampai di sekitar tadi 800. Oke, karena tadi ini mesin udah sempat kita tes. Pas awal tes dia sampai di topnya 2750. Nah sekarang, nah ini karena dia udah posisi standby, kecil banget, hanya 5 watt. Jadi ketika standby jangan khawatir listrik kalian boncos teman-teman. Karena ini cuma 5 watt dan ini kecil banget. Dan dia akan naik lagi ya ketika nanti kita brew. Oke, dia ini naik sampai di angka. Oke, wattmeternya akan ngebaca lagi. Sip, kita turunin, dia ngabisin boiler. Oke, kita coba yang steam, masih di 5 watt.
Oke, dia akan mulai naik. Ya, nah jadi ini selama dia masih penggunaan boiler, ternyata dia belum naik teman-teman. Dia masih di 5 watt. Oke, baik. Berarti mesin ini oke untuk teman-teman yang sudah punya standar 3000 watt. Karena dia butuh untuk tarikan awal yang besar. Nah, sisanya dia standby bisa sampai di bawah 300. Bahkan sampai di 5 watt. Ya teman-teman, kita langsung lihat spesifikasi lengkap mesin dulu. Ya, jadi dari tadinya bagian tuas, ya ini setelah dipasang, cara settingnya dia tinggal ke depan, nanti mentok, dia akan bekerja dan tekanannya kenceng banget. Oke, nanti tinggal matiin lagi. Nah, di sini ada yang menarik. Ya, yang menariknya apa? Ternyata di sini ada kontrol PID dengan di atas group head-nya ini ada sensor. Nah, sensornya ini bisa kita setting atau tidak, bisa kita pakai atau tidak kita pakai. Nah, caranya nanti di settingnya di sini. Nah, pertama settingan yang mudah dulu. Yang mudah adalah yang tertera di sini angkanya dia 84 derajat Celcius, menandakan boiler utamanya ya sekarang posisinya di 85 ya, tadi 84. Nah, dia akan naik, tadi udah kita setting sampai di 90 derajat Celcius. Cara settingnya saya nih teman-teman nih nanti menyesuaikan dengan biji kopi yang dipakai. Ya, misalkan terlalu medium to dark. Kita ingin sesuaikan biar kopinya keluar manisnya, tidak terlalu smoky atau tidak terlalu bold. Nah, berarti suhunya dikecilin teman-teman, jangan di atas 90. Pakai di bawahnya atau maksimal 90. Nah, seperti ini udah 90 derajat. Nah, lalu mesin ini juga unik, dia punya pre-infusion. Ya, jadi pre-infusionnya caranya ditekan atas bawah secara bersamaan. Oke, nanti ini akan kita setting, dia akan keluar angka 1. Nah, ini bisa kita setting sampai di angka 9. Berarti nanti ketika dia ngebrew, dia akan diam 9 detik baru lanjut lagi. Nah, hanya nanti untuk kita ketika tes, kita tidak menggunakan pre-infuse, sehingga di sini nanti kita akan posisinya di 0, teman-teman. Oke. Lalu, nah bagaimana dengan sensornya? Sensornya bisa kita aktifkan di sini. Oke, tekan huruf T yang lama. Nah, dia akan ada on. Nah, on-nya ini menandakan timer dia hidup bisa berapa lama. Nah, di sini tadi saya setting 50. Oke, artinya dia bisa mengebrew ya selama 50 detik. Nah, saya pengen kita bikin singkat, dia bisa contoh cuma 1 detik juga bisa. Oke, ini 1 detik. Oke. Kalau 0 berarti off. Kalau sampai 1 detik berarti hanya 1 detik untuk brewingnya. Sisanya dia akan mati. Sisanya akan dari sini manual. Nah, kalau pengen panjang berarti ini saya bikin maksimal sampai di 50. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Nah, jadi ini nanti ada sensor di atas kepalanya. Kita mulai. Nah, jadi cukup digeser aja. Nah, jadi nanti ada lampu biru. Nah, lampu biru ini berarti dia kalau lagi brewing dia mati lampunya ya. Nah, saya kira udah selesai nih. Kira-kira sudah dapat ekstraksi yang sesuai keinginan kita. Bisa teman-teman ingin merasa cukup, matikan saja. Nah, dia akan mati lagi. Nah, ini kehebatannya dari Sahara EM23 Pro. Nah, seandainya teman-teman berpikir, Mas, kalau seandainya nanti kesenggol tiba-tiba nyala, saya nggak butuh, bisa. Tadi berarti settingannya adalah off, 00. Seandainya pengen diaktifkan berarti tadi on. Kita setting waktunya mau berapa panjang. Berarti dia namanya masih time metric. Oke, lalu saya butuh manual. Ini manualnya. Ya. Hot waternya gimana Mas Ari? Berarti hot waternya nggak ada. Tapi jangan khawatir. Nah, teman-teman saya butuh hot water. Oke, habis ngebrew, ya nanti bersihkan screen showernya. Kalau sudah bersih, airnya dari screen shower ini, dari brewing. Karena kenapa? Suhunya sama. Ya, yang dari brewing ataupun nanti santai teman-teman dari hot water. Nah, cuman di sini seandainya kita yang dia berarti single boiler, berarti bagus nih. Suhunya berarti sesuai. Seandainya tadi ini kita setting 90, berarti sih juga 90. Karena kalau yang double boiler, biasanya suhunya di atas 100-an. Bisa di setting 120, 125, sampai 135. Nah, ini dia berarti single boiler, khusus brewing. Kalau butuh hot water, ambil dari group head. Ya, teman-teman seperti itu ya. Nah, terakhir grindernya. Oke, grindernya ini, yang tadi saya jelaskan sedikit. Yang pastinya nanti bisa disetting nih portafilternya teman-teman di sini. Oke, lalu nanti dinyalakan. Oke. Kalau ini dayanya ya karena kita nanti akan fokus ke mesin, dayanya dia juga kecil. Ketika hidup nanti wattmeter akan menunjukkan sekitar di 300, ketika dia ngeres angkanya akan di bawah 100. Kurang lebih sekitar 80-an. Dia standby-nya cukup besar karena dinamonya dia besar. Nah, ini nih yang menarik, kecil banget. Nah, ini udah sempat diam. Coba kita lihat wattmeternya lagi teman-teman. Oke, masih standby, keren banget. Cuman 3 watt, ya, cuman 3 watt teman-teman. Oke, baik, berarti sudah kejawab ya, di mana wattnya tidak meresahkan, ya, tidak meresahkan.
Karena ternyata bisa standby sampai di bawah 10 watt, kecil banget. Oke, karena sini di wattmeter ini dia bisa lihat high one. Tadi juga dia ada lihat untuk down. Nah, posisi sekarang kita lihat dia ada di angka 144. Ya, berarti dia mainnya di situ aja teman-teman. Paling rendahnya 3 watt, paling tinggi 2750 ketika dia lagi baru nyala, masuk tarik air, heating, pas standby, dia bisa sampai ketika nggak digunakan 3 watt. Oke, bagaimana kemampuan bikin kopinya? Ikutin terus, kita bikin kopi. Baik teman-teman, sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu. Bagaimana performanya dia ketika bikin espresso dengan cafe latte. Yuk kita bikin aja pakai porta ini ya. Baik, di sini saya akan menggunakan kopi dengan ukuran fine ya, dimana kopinya ini adalah blend Robusta dengan Arabica. Oke, saya membutuhkan 18 gram. Oke, baik, sudah cukup 18. Ya, saya menggunakan 2 temper. Oke, pertama saya pakai temper smoothing. Oke, ini fungsi untuk meratakan. Oke, cukup. Nah, saya menggunakan temper untuk power. Ya, saya menggunakan temper untuk power. Di sini juga ada tekniknya nih teman-teman ya. Jadi nggak ngasal, biar nanti nggak berantakan, biar nggak channeling. Oke, di sini saya pakai sensor tangan. Jadi nanti keren. Oke, dari sini kesan cukup, kita matikan. Oke, jadi cukup berjarak, berasa kayak COVID lagi, tapi tenang, ini udah nggak COVID. Yuk kita mulai aja. Masukkan dari jam 8. Oke, sampai jam 6. Oke, seperti ini tekniknya. Saya menggunakan shot glass dengan acuan seperti biasa video-video sebelumnya, 30 mili, 30 mili dengan waktu 20 hingga 30 detik sesuai standar WBIC. Oke, kita mulai saja. Kita letakkan di sini. Ya, kita mulai sensor. Oke, baik, kita lihat first dropnya. Oke, cakep ya teman-teman ya, kelihatan nih kremannya. Oke, kita bikin. Oke, 14, 15, 17, 18. Oke, sudah siap menunjukkan nih kremannya cantik banget. Kita cari golden. Oke, siap mau berhenti, dapat 30 mili. Keren, dapat di 23 detik. Oke, dengan kremanya seperti ini. Ya teman-teman ya, kremnya seperti ini, kanan kirinya juga bagus, nggak channeling. Kalau kita lihat dia menunjukkan krema yang golden dengan ada bagian bodinya dengan heart bagian bawahnya komplit 3 layer dan cantik banget. Ini karena blendnya memang lebih banyak Robusta. Oke, langsung aja kita eksekusi, kita bikin cafe latte. Oke, baik, sekarang saatnya kita steam. Ya, di sini saya pakai jak kesayangan nih. Pasti udah hafal kalau peserta didik saya ataupun teman-teman, saya selalu bawa jak ini, selalu ada di dalam tas saya. Oke, ini kita pakai ini. Susunya saya pakai 180 mili. Ya, 180 mili. Oke, karena menyesuaikan dengan cup yang kita gunakan. Oke, cukup 180. Ya. Sebelum mulai kita lakukan flashing. Oke. Ini dia enak banget nih, ya. Stimulannya bisa digeser-geser. Oke, flashing ini nanti kita untuk memastikan bahwa dia sudah siap, tekanan juga kencang. Kalau udah kencang kayak gini, segera dimatikan, ambil posisi yang sesuai, masukkan susunya. Oke, kita mulai steam. Wah, ini enak banget teman-teman. Oke, kita nyalakan. Kita lakukan pertama adalah stretching. Oke, kita stretching. Nah, ini dapat stretchingnya. Tekanannya santai ya teman-teman ini ya, jadi santai. Nah, dan dia bisa dapat roundingnya nih, roundingnya cantik banget. Nah, berputar bagus. Oke. Nah, sekarang kita lagi posisi heating. Oke, heating ini saya menggunakan suhu sekitar 55 sampai 65. Oke, kalau dibilang Mas Ari mana temperaturnya? Nah, kurang lebih pakai nggak bisa kepegang lagi teman-teman, dan udah mulai panasnya, udah hampir nggak bisa kepegang. Oke, cukup. Nah, caranya biar nggak berantakan, jangan pindah dulu tangannya. Suaranya hilang baru kita turunin, baru kita lap. Oke, kita lap sampai bersih. Dorong ke dalam, baru kita flashing lagi. Oke, fungsi flashing supaya susu yang tadi ketarik itu terbuang lagi teman-teman. Oke, cukup. Saatnya kita eksekusi bikin latte. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Kita bikin. Oke. Wih, ini keren banget kremannya. Sorry, tekstur susunya. Kita bikin standar dulu. Tulip 3 layer seperti biasa. Oke, closing. Nice. Oke, cangkir pertama. Oke, lanjut kita ke cangkir kedua.
Ya, baik teman-teman, akhirnya sudah di ujung dari konten video Sahara EM23 Pro ini. Tapi saya ingin ngasih tahu nih, biasanya saya jelasin di depan, tapi di belakang biar bisa terlihat performa fullnya. Jadi saya copot portanya. Oke, ini akan terlihat hasil tadi kita ekstraksi. Oke, kita lihat hasil dari pak kopi ini ya, atau ampasnya. Nah, ini dia bagus banget. Ini biasanya dipakai nih sama yang suka usil buat bikin cookies, tapi jangan jahil ya. Jadi ini hasilnya oke. Dan saya lupa ngasih tau performanya ini. Karena dia dual boiler, ya, steamnya ini sudah dibuat settingan 125-an. Oke, nah seperti ini. Nah, dan dia bisa bekerja bersamaan dengan brewing. Oke. Jadi saya teman-teman ini orderannya banyak, mau kerjanya barengan bisa. Oke, jadi nanti kita matikan. Saya emang nggak pede, salah satu aja teman-teman ya. Oke, ini udah cukup. Baik, sudah terjawab semuanya. Spesifikasinya oke banget, hasil kopinya bagus. Tadi udah di close up. Kalau nanti teman-teman mau lihat hasil close up-nya, akan kita tayangkan di video ini. Oke, kita mulai lihat hasil reviewnya. Ya, ini tadi saya pakai tulip 3 layer basic. Ini slow rosetta. Baik. Kita ulas mesin ini. Jadi Milesto Sahara EM23 Pro ini adalah tipe terbaru dari Milesto Sahara EM23, di mana di bagian group head depannya ditambahkan sensor untuk brewing. Kira-kira kepake apa enggak? Biasanya kepake kalau untuk orang-orang yang nggak mau ribet. Tapi saya yang khawatir takutnya lupa kesenggol nyala, bisa dinonaktifkan. Dari sisi daya atau listrik, di awal memang cukup besar. Tadi sudah kita tes pakai wattmeter, topnya dia di 2750. Tapi bottomnya bisa di 3 watt. Dimana ketika dia standby, nggak dimatikan, ya teman-teman khawatir, aduh nanti listrik saya meledak, ya kan, bayarnya ketinggian. Enggak, ternyata ini bisa di 3 watt atau 5 watt. Jadi standby pas tadi ngebrew, kita coba nyalakan lagi, di sekitar 1700-1800, nggak nyampe 2750 lagi. Dan hasilnya gimana? Ekstraksinya, tadi ya kita menggunakan blend yang banyak robustanya ini, goldennya dapat golden crema dengan waktu kurang lebih 23 detik. Dan ketika kita bikin latte, ini juga cantik banget. Kalau kita bikin latte nggak dicobain, kayaknya nggak lengkap. Oke, saya cobain dulu ya. Oke, bismillah, saya cicipin. Oke, teman-teman, saya nggak lebih-lebihkan. Sesuai dengan hasilnya ini, jadi banyak yang nanya, dengan budget seperti ini sebenarnya Mas Ari ya, ada beberapa brand yang bisa menjadi pilihan teman-teman. Tapi saya, bukan karena salesnya aja, tapi saya pakai ini mesin udah lama. Jadi dari sekitar 2017-an, ketika mesin ini rilis, sebelum keluar yang Pro, sudah saya pakai. Jadi di event kedokteran, waktu itu ada di salah satu hotel, ya dia itu orderannya 250 cup. Ya, saya berdua dengan tim saya, kita sama-sama head bar waktu itu. Mesin ini aman, ya, mesin ini aman, tapi kita modif di selang yang di sini. Oke, jadi selang yang ini nih nanti yang lancip, teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bisa modif tarik ke galon. Oke, yang lancip ini. Karena yang lancip ini adalah dia untuk brew. Ya, jadi ini nanti akan banyak untuk bikin kopi. Tarik ke galon. Itu waktu itu saya akalin ya ketika event kedokteran yang 250 cup. So far baik-baik aja. Mas Ari gak cepet jebol. Tapi kan sudah balik modal. Yang penting yang kita pikirkan adalah secara berhitungnya dan tahan lamanya seperti apa. Kalau memang teman-teman pengen buat event, pasti saya yakin secara perhitungan bisnisnya sudah sangat matang. Kesannya emang sudah berani untuk bikin tarik dari galon. Ya, saya juga dapat pakai mesin yang di bawah ini yang Eliana, ada di Bogor, sehari bisa 300 cup. Ya, itu cuma bertahan 5 bulan, tapi sudah pasti BEP. Karena kenapa? Mesinnya under 20 juta. Kalau sehari 300 cup, sudah pasti paham dong profitnya. Nggak mungkin jual kopi untungnya cuma 1.000-2.000. Ya teman-teman ya, pasti untungnya bisa berkali-kali lipat. Sehingga bisnis ini, industri kopi ini sangat menjanjikan. Baik, jadi kesimpulannya apa Mas Ari? Mesin ini sangat-sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang baru mulai suka yang bentuknya futuristik, ya, bentuknya yang sedikit-sedikit mewah, ya, ini sih mewah banget sebetulnya ngeliat dari steamnya ya, dengan kepala seperti ini karena ada brand Italia yang mahal, bedanya nggak ada knopnya, ya, knop gesernya pedalnya, kalau yang ada pedalnya yang tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi boleh pilih ini. Dengan pasangan grindernya,
Mandoni E65 ini sudah oke banget. Kalau seandainya nanti penggunanya gimana Mas Ari? Penggunanya mudah. Kalau seandainya ingin tanya, hubungi saya bisa, nanti saya pandu. Karena teman-teman yang order di dalam kota atau di luar kota nggak lepas dari komunikasi dengan saya. Jadi saya video call, saya pandu sampai bisa. Tingkat kesulitannya adalah latte art. Kenapa latte art? Karena latte art itu learning by doing. Harus ada mentornya, harus dipegangin dulu, baru bisa. Oke, yang penting espressonya enak, kopinya udah pasti enak. Apalagi kalau teman-teman sudah menggunakan atau experience-nya menggunakan beverage ini, ya, pengetahuan tentang ilmu minuman ini sudah jauh, ya. Jadi nanti pasti saya yakin bisnisnya lebih baik. Kalau yang rumahan bisa, tapi pastikan daya di rumahnya juga besar. Ya, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, untuk pertanyaan mengenai mesin lainnya, nanti boleh isi di kolom komentar bawah. Karena tadi ada 4 mesin ya yang di pembukaan video ini. Cuman yang pengen brand lain, lihat di Tokopedia kami. Ya, itu bisa dipilih, komen lagi di YouTube bawah kami. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak untuk yang nonton sampai akhir. Saya tidak berhenti terima kasih karena ini sangat bikin kita semangat. Jadi kita bisa edukatif, bisa informatif, karena yang nontonnya cukup luar biasa. Baik yang ngobrol langsung ataupun yang lewat komen. Ya, mudah-mudahan tetap support kami agar kami bisa terus berkarya melalui video YouTube ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!